Perkenalkan, nama saya Iwan Agus Putra, nomor absen 19 dari kelas 12 TKJ 1, SMKN 1 Denpasar. Tahun pelajaran 2024-2025. Baik, jadi di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat monitoring server di Debian. Nah, apa sih itu monitoring server? Monitoring server itu adalah sebuah tools di mana kita bisa melakukan monitoring terhadap server yang kita punya. Baik itu melakukan monitoring di bagian disk, prosesor, performa, konektivitas, bahkan termasuk ke user-user yang login ke server yang kita punya. Jadi kita bisa melakukan monitoring terhadap server kita. Dan tentunya ini sangat berguna dalam pemeliharaan server. Baik, jadi pada video kali ini saya akan memberikan tutorialnya menggunakan tools yang sangat umum digunakan, yakni ChatG. Nah, di video selanjutnya saya juga akan membuat tutorial menggunakan tools yang real time, yakni NetData. Karena ChatG ini tidak bisa melakukan monitoring secara real time, karena itu akan memakan lebih banyak resource. Maka dari itu, saya membuat dua video tutorial. Yang pertama menggunakan ChatG, yakni secara umum, kemudian menggunakan NetData yang sudah secara real time. Baik, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, jadi yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan instalasi paket-paket yang diperlukan untuk ChatG ini. Nah, di sini sudah saya list paket-paket yang diperlukan. Bisa kalian catat, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian kita enter. Nah, di sini terdapat paket yang tidak ada, yakni MySQL Server, karena saya menggunakan Debian 11. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan Debian 11 juga, itu bisa menggunakan MariaDB namanya, untuk SQL-nya. Dan untuk tutorial MariaDB, bisa kalian cari di internet, karena tidak saya jelaskan di sini, agar tidak terlalu panjang videonya. Nah, di sini saya sudah terinstall untuk MariaDB-nya, jadi saya tidak perlu menginstal SQL Server lagi. Jadi kita cukup install yang belum saja. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika terdapat hal seperti ini, kita pilih Apache 2 sebagai web servernya. Nah, jika ada tulisan seperti ini, kita klik yes agar konfigurasinya bisa dilakukan secara otomatis. Kemudian kita disuruh memasukkan password. Ini password yang kita gunakan untuk ke ChatG-nya. Nah, setelah melakukan instalasi, berikutnya kita harus melakukan yang namanya perizinan di SQL, agar tidak sembarang orang bisa memasuki ChatG kita. Nah, kita masuk ke MySQL. Dan saya harap teman-teman di sini sudah setidaknya memahami dasar-dasar tentang database SQL. Nah, kita masuk ke database dari ChatG-nya. Oke. Selanjutnya, kita akan grant privilege untuk user ChatG. Kita ketikkan grant all privilege on ChatG titik bintang to tanda petik ChatG user at localhost. Identify by. Nah, di sini kita masukkan password kita. Jangan lupa titik komanya. Nah, kemudian kita flash privilege-nya. Sudah. Nah, dengan begini kita sudah melakukan konfigurasi untuk ChatG-nya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada SNMP-nya. Nah, apa itu SNMP? SNMP adalah Simple Network Management Protocol, yang fungsinya ini dia akan melakukan pengambilan data sekaligus melakukan memonitoring server kita.
Jadi cara kerjanya itu dia mengambil data yang ada di server kita, kemudian dilakukan monitoring seperti itu. Ini kita exit dulu. Kemudian kita masuk ke konfigurasi dari SNMP. Ano, etc SNMP, npd. Nah, yang kita konfigurasikan di sini itu adalah pada bagian rock community public. Kita cari. Nah, pada di sini kita ubah yang tadinya default menjadi IP localhost kita 127.0.0.1. Ini adalah localhost default ya. Kemudian kita save dan kita restart SNMP-nya. Berikutnya, ini kita akan melakukan monitoring karena catsinya sudah selesai kita konfigurasikan di server. Hanya kita lakukan monitoring. Nah, untuk mengakses caci, di sini kita ketikkan IP address dari server kita ataupun domainnya. Kemudian slash caci. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan username dan password. Secara default, username dan password caci adalah admin. Nah, tapi di sini tidak mau. Nah, cara agar kita bisa melakukan reset password di caci ini, itu adalah kita kembali ke server. Nah, kemudian kita masuk ke MySQL. Di sini kita masuk ke database caci-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita update usernya dengan komen update user underscore out pasti set password sama dengan MD5. Jadi dia masih menggunakan enkripsi MD5 di sini. Kemudian passwordnya saya bikin admin saja. Kemudian seperti ini. Lalu where di mana username-nya itu sama dengan admin. Oke, kita langsung enter. Selanjutnya kita buat agar user admin ini di-enablekan. Nah, karena kemungkinan besar itu user admin tidak di-enablekan secara default. Tapi di beberapa kondisi dia bisa di-enablekan secara otomatis saat instalasi. Nah, kita komennya update. Datanya itu user out set must underscore change underscore password itu on. Lalu untuk variabel enable kita juga kasih value on. Dan kemudian kondisi where di mana username-nya bernama admin. Nah, dengan begini dia akan secara otomatis meminta retype password. Oh, ini harusnya koma. Nah, username-nya isi sama dengan. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita exit. Dan kita masuk lagi ke caci-nya. Nah, di sini kita lakukan reload. Kemudian kita masuk ke username dan password admin. Nah, secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman untuk membuat password baru. Kita masukkan password lama admin. Kemudian password barunya itu harus memiliki beberapa kriteria. Yang ini minimal 8 karakter, punya mixed case atau huruf besar huruf kecil, kemudian harus ada special karakter dan harus ada nomornya. Oke, jadi kita buat. Oke, kita save. Nah, dan kita sudah berhasil masuk ke dalam caci-nya. Dan berikutnya kita akan melakukan monitoring di caci ini. Nah, pertama kita masuk ke bagian create terlebih dahulu, kemudian kita new device, membuat device baru.
dan memperkenalkan server kita ke chat sini. Itu namanya bebas. Ini saya ketikkan device server. Sorry. Kemudian hostname-nya adalah localhost, yaitu 127.1.0.1. Nah, sudah. Kemudian kita create. Nah, sudah. Di sini sudah terdapat datanya. Kemudian berikutnya kita masuk ke bagian manajemen, kemudian tree. Nah, di sini sudah ada default tree dan kita klik default tree-nya. Nah, di sini sudah terlihat mesin yang kita buat tadi yang bernama server. Ini IP-nya, dan di sini ada beberapa graph. Graph ini adalah monitoring yang akan kita gunakan dalam proses monitoring ini. Jadi dia ini anggapannya UI dari monitoringnya itu. Jadi semua graph ini kita akan copy ke bagian server. Kita drag and drop. Nah, kita drag and drop di sini. Oke, jika sudah, selanjutnya kita masuk ke bagian graph. Dan di sini sudah terdapat mesin yang kita sudah buat, yakni server. Nah, ini dia grafik-grafiknya. Di sini presetnya bisa kita ubah menjadi less hour, less half hour, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, ChatC ini itu dia tidak bergerak secara real time, melainkan berjangka waktu. Nah, defaultnya dia akan bergerak dalam waktu 5 menit. Jadi setiap 5 menit baru terdapat data di sini. Maka dari itu, saya akan skip ke 5 menit berikutnya saat di sini sudah terdapat grafik. 5 menit kemudian. Nah, ini sudah 5 menit berlalu dan di sini terdapat grafik-grafik data yang sudah ada. Nah, di sini ada load average atau rata-rata load, kemudian login user, memori, dan proses. Dan ini defaultnya adalah 5 menit sekali dia akan melakukan reporting. Nah, di sini kita bisa lakukan setting agar tidak 5 menit sekali, tapi bisa 1 menit sekali, bahkan 10 detik sekali. Tapi itu akan makan lebih banyak resource. Nah, caranya kita masuk ke console, kemudian kita masuk ke configuration, kemudian setting. Nah, lalu di bagian polar, kita masuk ke bagian polar. Jadi di sini polar intervalnya kita bisa setting jadi 10 detik. Jadi dia akan melakukan load dalam 10 detik. Nah, jadi seperti itu untuk penjelasan tutorial saya kali ini tentang ChatC. Dan berikutnya saya akan membuat tutorial lagi, yaitu bagaimana melakukan konfigurasi dan monitoring server menggunakan NetData, yang dimana itu sudah real time dan berbentuk visual grafis yang enak dipandang. Baik, sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.